Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan. Saat ini kita sudah di penghujung tahun ini. Mungkin banyak hal yang sudah kita lalui. Banyak hal yang membuat kita gak nyaman. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tetap menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Saat badai hidup itu datang menerpa, biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat pujian. Katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan, di saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Pulihkan jiwaku, kan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun, bukan bertahan, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Oh, bukan berdiri, selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Yesus.
kami tidak perlu takut. Tidak pernah sekalipun kami ditinggalkan. Mari kita angkat pujian ini di saat badai bergelora. Saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Sekali lagi, saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang sebab Kau Allahku Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Bapa dan Raja atas hidup kami. Sebab Kau Allah menjaga perisai buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sepanjang tahun ini, bahkan kami boleh memasuki di penghujung tahun ini. Ada banyak hal yang sudah kami lalui Tuhan. Mungkin itu tidak membuat kami nyaman, tapi kami percaya Tuhan, tahun ini kami mau bilang tahun berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Tidak pernah sekalipun kami ditinggalkan. Walaupun badai, ada di dalam badai kekelaman sekalipun, Tuhan selalu beserta kami. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah benteng hidupku. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Kami masih boleh beribadah sampai hari ini. Kami masih boleh bernafas dengan baik. Kami masih boleh sehat sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan pemeliharaan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya ya hari ini kita semua sehat, tidak kekurangan suatu apapun karena Tuhan pemelihara hidup kita. Tapi satu hal, kita mau belajar dari teladan Tuhan. Apapun, mungkin kadang-kadang bagaikan di belantara yang gersang sekalipun, kita akan tetap berjalan bersama Tuhan yang akan selalu menggandeng tangan kita untuk terus berjalan menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat pujian ini. Jejakmu Tuhan, biar kita mau belajar dari jejak Tuhan. Yesus yang sudah menjadi teladan buat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Sering ku tak mengerti Tuhan,
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami mau belajar menyerahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti semua jalan-jalan-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu sekalian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, oh jejak-Mu Tuhan, sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, bagimu aku sepenuh hati menghamba, sepenuh hati serahkan diri Tuhan, serahkan diri. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, ajar kami memahami semua jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, sepenuh hati serahkan diri-Mu, serahkan diri, genapi karya. Oh, serahkan diri-Mu, genapi karya Tuhan. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami berserah, ajar kami berserah di badai tengah kehidupan. Haleluya, haleluya, Yesus. Genapi semua
membawa firman-Mu di dalam setiap kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau buka hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan berbicaralah buat setiap kami. Mari Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita meminta Roh yang hidup penuhi setiap kita lebih lagi pagi hari ini. Oh, terima kasih Yesus, biar Roh-Mu yang hidup penuhi, mengalir di dalam setiap kami. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Angkat pujian ini, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalam jiwaku tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naung. Mari buka hatimu semuanya, katakan untuk jamahanmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh jiwaku di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapak Ibu sekalian, kita meminta kepada Tuhan, ambil alih seluruh kehidupanku, ambil semua persoalan masalah dalam hidupku. Biar di altar-Mu kami boleh bebas untuk menyembah-Mu. Minta Roh yang hidup, biar damai-Mu ada di dalam setiap kami. Terima kasih. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naung. Mari buka hatimu untuk jamahan Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Aku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah
sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah di altar Tuhan yang kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di altar-Mu yang kudus kami menyembah. Saatnya kami buka hati kami pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah secara pribadi buat setiap kami. Kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi perisai kekuatan buat kami terus berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi kepada sekalian yang saya kasihi. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan perjamuan besar untuk dia, maksudnya untuk Yesus, di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat." Jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, menjadi orang percaya yang berbuah bagi Yesus. Ayat 27 dikatakan, kemudian Yesus pergi keluar. Ia melihat seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Apa yang dilihat Yesus dalam diri seorang pemungut cukai seperti Lewi? Yesus melihat Lewi seperti dia melihat orang banyak dalam Matius pasal 9 ayat 36, lelah, terlantar, dan tidak seperti domba yang tidak bergembala. Sebaliknya, apa yang dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam diri seorang Lewi? Dia hanya seorang pemungut cukai, seorang yang berdosa. Profesi pemungut cukai merupakan satu profesi yang tercela oleh masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Mengapa? Ada dua alasan. Karena pemungut cukai memungut pajak untuk memberatkan rakyat. Pemungut cukai bekerja untuk pemerintah Romawi yang menjajah Palestina dan membebankan rakyat dengan pajak yang memberatkan. Orang-orang Farisi adalah kelompok garis keras Yahudi yang menganggap orang-orang yang bergaul dengan orang asing, apalagi yang berpihak kepada orang asing, adalah orang-orang berdosa. Lihat komentar mereka terhadap Lewi dalam ayat 30. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?
Kalau Yesus melihat Lewi seperti ia melihat orang banyak. Dalam Matius 9:36, lelah terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Sebaliknya orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat Lewi sebagai orang berdosa yang harus dikucilkan dan dijauhkan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersikap menghakimi orang-orang berdosa, tetapi Yesus memiliki belas kasihan terhadap orang-orang berdosa. Matius 9 ayat 36 mencatat, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus membenci dosa, tetapi ia mengasihi orang berdosa. Roma pasal 5 ayat 8 menyatakan bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu tandanya Yesus membenci dosa, tetapi ia mengasihi orang-orang berdosa. Kepada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, dan orang banyak mau merajam dengan batu, Yesus memberikan pengampunan dan melepaskan perempuan itu dengan pesan, "Aku pun tidak akan menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Itu dicatat di dalam Yohanes 8 ayat 11. Dalam bacaan kita, Yesus menjawab orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menyatakan keberatan karena Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa seperti Lewi dan kawan-kawannya. Dalam ayat 31 dan 32 katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kita melihat Yesus bukan saja memanggil orang berdosa untuk datang kepadanya, tetapi ayat 27 dengan jelas menyatakan bahwa Yesus mencari orang berdosa. Bukan Lewi yang menemui Yesus, sebaliknya Yesus yang menemui Lewi. Di mana Lewi saat Yesus menemuinya? Ia sedang duduk di kantornya, di rumah cukai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 10, dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus tahu bahwa orang berdosa tidak punya kemampuan untuk cari Tuhan, karena itu ia jemput bola. Dia menemui Lewi di rumah cukai, dia menemui perempuan berdosa yang hidup dengan 5 laki-laki yang bukan suaminya di Perigi Yakub. Dia menemui orang gila yang tidak punya harapan di tempat di mana orang gila itu berada, yaitu di Gadara. Mereka adalah kelompok orang-orang sengsara, orang-orang yang remuk hatinya, orang-orang yang tertawan dan terkurung dalam dosa, orang-orang yang berkabung. Inilah misi Yesus yang dicatat dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 3. Allah Bapa telah mengutus putranya Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hatinya, memberikan pembebasan untuk orang-orang yang terkurung dan yang tertawan oleh dosa, menghibur semua orang yang berkabung. Puji Tuhan, bukankah kita ini bekas orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah? Yesus sudah ada di surga, di rumah Bapa. Dan dia berpesan, pergilah, jangan stay, keluar, jemput bola. Itu dilakukan di luar gereja, bukan jemaat? Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dilakukan di dalam gereja, di dalam pemuridan. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dilakukan juga oleh gembala.
Ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses seorang untuk menjadi murid digambarkan dalam 3 tindakan Lewi dalam ayat 28. Berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Pertama, dia berdiri. Kata berdiri dalam bahasa asli Alkitab bisa mempunyai arti bangkit dari kematian. Hal inilah yang sedang terjadi dalam kehidupan Lewi ketika ia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dia berdiri, dia bangkit dari kematian rohani dan menerima hidup baru di dalam Tuhan. Lewi lahir baru menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Dia mengalami kelahiran baru. Rohnya yang mati menjadi hidup. Ia bisa menanggapi hal-hal yang sifatnya rohani dan mulai mengalami pertumbuhan rohani. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Ia tidak diselamatkan, ia tidak masuk ke dalam surga. Satu pertanyaan bagus yang ditujukan kepada diri kita sendiri, pada waktu saya mengaku percaya kepada Yesus, sudahkah saya mengalami kelahiran baru atau kelahiran kembali? Harus ada perubahan yang nyata dalam sikap, tingkah laku, dan tutur kata saat kita menerima kelahiran baru kita. Itu salah satu tandanya kita sudah dilahirkan kembali. Kedua, Lewi meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu berbicara mengenai melupakan masa lalu. Iblis suka menuduh orang-orang percaya mengenai masa lalu yang kelam dan membuat mereka merasa risih, merasa tidak layak untuk melayani Tuhan dengan bebas. Meninggalkan segala sesuatu menggambarkan satu tindakan perbuatan pertobatan yang sungguh-sungguh, satu penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus menulis kesaksian hidupnya kepada jemaat di Filipi dan berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lewi meninggalkan segala sesuatu ketika ia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Murid-murid Yesus dalam Lukas pasal 5 ayat 11 meninggalkan segala sesuatu ketika mereka menanggapi panggilan Kristus. Rasul Paulus meninggalkan segala sesuatu karena pengenalannya secara pribadi dengan Yesus. Bagaimana dengan kita yang sudah mengaku kepada Yesus? Bagian mana dari kehidupan lama kita yang sudah kita tinggalkan demi Yesus? Saudara-saudara yang kekasih, sudahkah kita meninggalkan segala sesuatu dari kehidupan lama kita? Yang dapat kita lihat dari sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Dulu mungkin kita pemarah, tapi waktu kita terima Yesus, waktu kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus, sekarang kita menjadi peramah. Dulu mungkin cerewet, sekarang ceria. Dulu pelit, sekarang pemurah. Dulu pendosa, sekarang pendoa. Haleluya! Kita tidak bisa ikut Tuhan secara penuh bila kita masih mengenakan manusia lama kita. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus-Nya, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Hal ketiga yang dilakukan Lewi adalah mengikut dia.
Sejarah gereja mencatat bahwa Lewi tidak kembali kepada kehidupan lamanya. Dia menjadi rasul Kristus yang setia. Dia menghasilkan buah yang baik dalam hidupnya. Dia menulis Injil Matius, dan sejarah mencatat ia menjadi martir bagi Tuhannya. Dia melayani sampai garis akhir. Ayat yang ke-29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lewi tidak jadi orang percaya yang diam-diam saja. Sudah percaya Yesus sama saja dengan belum menerima Yesus. Menjadi orang percaya yang tidak berdampak. Tetapi ia memproklamasikan, mendemonstrasikan perjumpaannya dengan Yesus itu secara besar-besaran kepada teman-temannya. Dan yang menarik saudara-saudara, dikatakan dalam ayat 29 ini bahwa sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Perhatikan kata dia ditulis dengan huruf besar. Artinya, teman-teman Lewi punya kesempatan dalam perjamuan itu untuk makan bersama-sama dengan Yesus. Menurut Wahyu pasal 3 ayat 20, orang yang makan bersama-sama dengan Yesus adalah orang yang sudah membuka pintu dan mengizinkan Yesus masuk mendapatkannya. Kita baca ayatnya. Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku, ia dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Ini adalah hal keempat yang dilakukan oleh Lewi. Sesudah ia mengalami perjumpaannya dengan Yesus menjadi saksi yang efektif bagi Tuhannya, sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat keselamatan dari Tuhan Yesus, kita wajib melaksanakan perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, ini tugas saudara untuk jemput bola seperti teladan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pelayanan mengajar dalam gereja saudara. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Untuk menjadi orang percaya yang berbuah bagi Yesus, pertama, kita harus lahir baru. Pastikan saudara menjadi Kristen, bukan hanya ikut-ikutan saja, tapi saudara lahir baru. Saudara benar-benar menjadi ciptaan baru. Ya, dibuktikan dari kehidupan lama yang sudah dikubur, kata-kata kosakata lama yang kasar sudah tidak muncul lagi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus tinggalkan segala sesuatu. Tanggalkan kehidupan lama, ambisi, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan lama. Kepentingan pribadi, egoisme maksudnya. Ya, yang ketiga, kita harus mengikut Yesus sampai garis akhir. Ya, yang keempat, kita harus menjadi saksinya Yesus. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Kami sudah dengar. Mungkin ada di antara kami yang mendengar firman Tuhan hari ini harus menata ulang kehidupannya. Mungkin kami sudah lahir baru. Mungkin kami sudah mengecap semua kebaikan Tuhan. Tapi hari ini kami tidak lagi bergairah untuk melayani Tuhan. Kami tidak lagi bergairah untuk melakukan hal-hal yang rohani. Roh Kudus, kiranya Engkau akan menolong kami menata kembali. Kami mau menjadi murid Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dan kami mau menjadi orang percaya
yang berbuah bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru, yang meninggalkan segala sesuatu dari kehidupan yang lama, dan kami mau mengikut Yesus sampai garis akhir, dan kami mau menjadi saksinya Yesus. Tolong kami sekalian Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita boleh dikuatkan dan disegarkan kembali. Terus berjalan ya bersama Yesus. Jangan takut apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, ada sedikit pengumuman yang akan saya sampaikan. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan, boleh datang ke gereja setiap hari, dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Ada di lantai 1, kotak persembahan pun sudah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat untuk datang ke gereja memberikan persembahan, Bapak Ibu sekalian bisa transfer ke rekening BCA atas nama GSCA Batu Tulis Raja Wali. Nomor rekeningnya adalah 58901347701. Ditunggu dan Tuhan memberkati semua persembahan saudara Bapak Ibu sekalian. Doa bersama setiap hari Senin melalui Zoom jam 7 malam. Jadi di rumah masing-masing. Nanti link Zoom-nya akan di-share di Warta Jemaat. Jangan lupa lewatkan acara doa bersama setiap hari Senin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau tutup ibadah kita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa kami, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan dengan imanmu, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, kesakitan tidak menimpa aku. Terima
Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar di akhir ibadah kami ini, kami kembalikan segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama-Mu. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan lewat pujian, penyembahan, kebenaran firman-Mu. Saat ini roh kami tetap kuat di dalam Engkau, karena Engkau sudah memenuhi, mengalir kuasa-Mu yang ajaib dalam setiap kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar untuk terus berjalan bersama Yesus. Terima kasih Yesus, kami tutup ibadah pagi hari ini dengan penuh pengucapan syukur dan terima kasih hanya kepada Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dengan mata yang diarahkan kepada Tuhan Yesus, karena dari Dialah datangnya pertolongan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Selesai sudah ibadah kita. Selamat hari Minggu semuanya dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih buat tim yang sudah melayani kita pagi hari ini.